Perkenalkan saya Vincent Panesti dengan kelompok yang beranggotakan Erik, Jerry, dan saya sendiri. Dan sekarang saya akan mempresentasikan materi kita mengenai hukum cyber. Yang pertama pembahasannya yaitu definisi cyberspace, cyber law, dan yang terakhir ada cybercrime. Kemudian yang kedua ada pengaturan cyber law di Indonesia. Yang ketiga ada contoh kejahatan cyber yang diatur dalam UITE beserta pengaturan sanksi. Oke, yang pertama definisi cyberspace. Cyberspace disebut juga dengan dunia maya adalah media elektronik dalam jaringan komputer yang baik dipakai untuk keperluan komunikasi satu orang maupun timbal balik secara online. Cyberspace juga dapat diartikan sebagai suatu imaginary location dan juga sebagai messy virtual yang terbentuk melalui komunikasi yang terjadi dalam sebuah jaringan komputer. Cybercrime atau disebut juga kejahatan cyber secara umum dapat dianalisis menjadi dua kategori dan didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, kejahatan dunia cyber dalam arti sempit, yaitu kejahatan komputer. Yang kedua ada kejahatan dunia maya dalam arti yang lebih luas. Dalam kurung, kejahatan yang berhubungan dengan komputer. Berdasarkan jenis aktivitas yang dilakukannya, cybercrime dapat digolongkan menjadi beberapa jenis sebagai berikut. Yang pertama, unauthorized access. Yang kedua ada illegal content. Yang ketiga ada data forgery. Yang keempat ada cyber espionage. Yang ketiga ada cyber sabotage atau extortion. Yang ketiga ada offense against intellectual property. Dan yang terakhir ada infringement of privacy. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian cyber law. Cyber law atau hukum cyber adalah istilah umum yang mengacu pada semua aspek hukum dan peraturan yang berlaku dalam dunia cyber atau internet. Cyber law adalah aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan ataupun subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia cyber atau dunia maya. Cyber law sendiri merupakan istilah yang berasal dari cyberspace law. Dalam masyarakat hukum, dapat dijadikan sebagai alat untuk memantau, mengendalikan, dan mengatur masyarakat atau lebih dikenal dengan law is a tool of social engineering. Fungsi dari hukum selain sebagai sarana mengatur, dapat juga sebagai sarana mencegah. Hukum cyber akan menjadi dasar hukum dari penegakan hukum dari kejahatan yang terjadi di dunia cyber. Selain itu, juga dapat dijadikan sebagai alat pengontrol dari tindakan pengguna internet. Selanjutnya saya akan menjelaskan di pengaturan cyber law di Indonesia, yaitu kehadiran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE merupakan usaha pemerintah Indonesia untuk melindungi baik masyarakat selaku konsumen jasa maupun pelaku industri dalam mengembangkan inovasi produk layanannya. Selain itu, diharapkan dapat lebih mendorong pengembangan penggunaan teknologi secara lebih meluas serta sekaligus dapat memberikan keamanan serta kepastian hukum dalam seluruh kegiatan transaksi. Dalam kaitannya dengan transaksi keuangan perbankan sebagai undang-undang yang menjadi payung bagi kegiatan-kegiatan bank terkait dengan media elektronik termasuk mengenai kegiatan transfer dana secara elektronik, maka keberadaan UU ITE dalam menunjang sistem kelancaran pembayaran menjadi sangat penting dan sangat besar kontribusinya. Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, materi yang mengatur dapat dikelompokkan menjadi dua bagian besar, yaitu pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik dan pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang atau cybercrime. Ketentuan cybercrime dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengacu kepada Europe Union Convention on Cybercrime atau dikenal dengan COC, yang merupakan instrumen internasional yang digunakan oleh banyak negara. Contoh kejahatan cyber yang diatur dalam UU ITE beserta pengaturan sanksinya. Yang pertama yaitu pemerasan dan pengancaman yang dilakukan secara online di sebuah aplikasi sosial media atau yang berhubungan dengan elektronik. Diatur oleh pasal 27 ayat 4 UU ITE.
Sanksinya sendiri diatur oleh pasal 45 ayat 4 yang berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan atau pengancaman sebagai mana dimaksud dalam pasal 27 ayat 4 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Yang kedua, itu mengakses komputer dengan cara apapun yang ilegal. Itu diatur dalam pasal 30 ayat 1 UU ITE, di mana sanksinya sendiri itu diatur di dalam UU itu sendiri. Bunyi dari pasal tersebut adalah setiap orang dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 600 juta rupiah. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, beri beberapa aspek penting yang terkait dengan aspek pidana yang perlu diatur secara jelas, antara lain tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik, perlu dilakukan pembatasan atau limitasi atas tanggung jawab sehingga tanggung jawab penyelenggara tidak melampau kewajaran. Informasi elektronik dan tanda tangan yang dihasil oleh suatu sistem informasi termasuk printout-nya harus dapat menjadi alat bukti pengadilan. Perlindungan hukum terhadap bank sentral dan lembaga perbankan atau keuangan, penerbit kartu kredit atau kartu pembayaran, dan lembaga keuangan lainnya dari kemungkinan adanya gangguan dan ancaman kejahatan elektronik. Yang keempat, ancaman pidana yang bersifat deteren terhadap tindak kejahatan elektronik atau cybercrime sehingga dapat memberikan perlindungan terhadap integritas sistem dan nilai investasi yang telah dibangun dengan alokasi sumber daya yang cukup besar. Selanjutnya ada contoh-contoh kasus. Yang pertama ini ada Ahmad Adam Deni. Adam Deni Giaraka divonis 4 tahun penjara dan denda sebesar 1 miliar, disubsidi menjadi 5 bulan kurungan terkait kasus informasi dan transaksi elektronik karena mengunggah dokumen pembelian sepeda milik Wakil Ketua Komisi Ketiga Ahmad Sahroni. Hakim menyatakan Ahmad Deni bersalah dengan sengaja tanpa hak melawan hukum dengan cara apapun, mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, memindahkan, dan menyembunyikan dokumen elektronik orang lain yang bersifat rahasia. Adam Deni melanggar UU Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 32 Ayat 1 yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Ditambah dengan UU Republik Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 32 Ayat 3 berbunyi, terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang mengakibatkan terbukanya suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya. Yang kedua ada contoh kasus yaitu Ahmad Dhani. Musisi Dhani Ahmad Prasetyo alias Ahmad Dhani divonis bersalah melakukan ujaran kebencian terkait Sarah lewat cuitan di Twitter. Ahmad Dhani divonis 1,5 tahun penjara. Cuitan pertamanya yang berbunyi yang menistakan agama si Ahok yang dihadiri KH Ma'ruf Amin. Yang kedua berbunyi siapa saja pendukung penista agama adalah bajingan yang perlu diludahi mukanya. Cuitan ketiga berbunyi kalimat sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, penista agama jadi gubernur, kalian waras. Musisi Ahmad Dhani ini melanggar pasal 45A ayat 2 UU nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik yang berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan atau sara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Sekian saja, terima kasih dari kelompok kami. Maaf jika ada salah kata.